Kenapa saya milih pendidikan bahasa dan bahasa. sastra Indonesia gitu ya, dan yang paling menarik karena ya makanya kita harus cerdas untuk mendidik generasi yang seperti yang kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hai. Ya datang kembali lagi ya dengan Risi Rizky Apresiasi YouTube channel. Nah, alhamdulillah seperti biasa pada kesempatan video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang salah satu program studi di UNY. Masya Allah. Iya, Nah, Masya Allah ya. kali ini kita bersama seorang mahasiswi yang saat ini sedang berjibaku. Berjibaku dong. Ya, sedang menempuh pendidikan lah ya, udah mau semester 6. Nah, kali ini kita akan membahas tentang program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia plus suka dukanya mbaknya ini ya. Wah, mbaknya siapa ya? Oke, nah jadi buat teman-teman bisa disimak sampai selesai. Oke, mari kita mulai. Bentar. Nah, jadi sebelum kita mulai videonya, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa cukup dan mari kita mulai videonya. Oke, baik. Seperti biasanya ya, kita akan kenalan terlebih dahulu ya, karena ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka kenalan. Gitu ya. Tak jadi kenal maka ta'aruf. Nah, ya benar. Kenalan kan? Iya, Benar. benar. Nah, jadi kita kenalan terlebih dahulu ke narasumbernya, mungkin bisa namanya siapa nih gitu ya, terus asli orang mana, terus tadi program studinya apa, walaupun tadi udah saya sebutin sih, terus angkatannya masuk kampus tahun berapa, terus ya silahkan, mungkin hobi boleh, terus monggo. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum teman-teman semuanya, teman-teman penggemar setia Risi ya, Rizky Apresiasi, luar biasa banget sebenarnya. Ini sebuah kebanggaan juga ya. Gitu? Iya, jadi menjadi salah satu teman berbincangnya di Risi seperti itu. Nah, sebenarnya saya kenalan dulu, perkenalkan nama saya Sri Mulyani ya, biasa dipanggil Sri atau Ani, silahkan teman-teman mau dipanggil siapa. Aslinya dari Jogja ya, kabupatennya dari Gunung Kidul ya. Pokoknya wong ada Ratu Cerak Watu lah ya. Oke. Nah, itu simbolnya orang gunung gitu. Program studinya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, angkatannya 2019, sekarang insya Allah semester 6. Kalau untuk hobi banyak gitu ya, karena soalnya apa ya, tergantung mood gitu loh. Kalau moodnya lagi nyanyi gitu ya nyanyi. Kalau moodnya lagi jalan-jalan ya hobinya jalan-jalan gitu. Ya jadi tapi biasanya hobi yang paling aku tekuni gitu ya, dan itu benar-benar aku pelajari juga itu di public speaking dan juga menyanyi seperti itu. Sebenarnya suaranya juga biasa-biasa aja gitu, tapi karena saya suka ya udah saya tekuni seperti itu. Udah itu aja Panggilannya? Panggilannya Sri atau Ani? Ani aja kali ya? Iya, Ani aja. Okay. Gitu dong, jangan panggil apa aja gitu. Jadi bingung kan? Iya ya. Oke, jadi kita akan ngobrol banyak gitu ya, ngobrol banyak tentang program studinya Mbak Ani. Terus tadi nanti kita akan ngobrol juga ya tentang suka dukanya menjadi seorang mahasiswa itu seperti apa di kampus gitu ya. Oke, pertanyaan pertama gitu ya. Kenapa pilihnya UNY? Dulu gitu iya, ya. Dulu. Saya juga nggak tahu keterimanya kali ya. Nggak, tapi sebenarnya pas waktu saya daftar, saya kebetulan SNMPTN gitu ya. Daftarnya memang di UNY semua. Pilihan pertama pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, pilihan kedua tuh pendidikan ekonomi gitu. Kenapa saya pilih kampus UNY? Karena ini kampus kependidikan gitu, dan nanti arahnya akan menjadi guru sesuai dengan cita-cita masa kecil saya seperti itu. Karena saya memang cita-citanya jadi guru gitu. Terus ya itu sih tujuannya, karena saya mau daftar kampus sebelah sebenarnya, cuman kok insecure. Udah insecure duluan gitu, ya udah padahal belum nyoba. Tapi aku udah angkat tangan dulu aja gitu ya, jadi ya udah saya daftarnya di UNY dan alhamdulillah keterima di program studi PBSI gitu. Studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Oke. Tadi kenapa ambil pendidikan ekonomi? Kok mau ambil pendidikan ekonomi? Oh iya, jadi waktu SMA itu kebetulan saya IPS kan,
Nah, saya ketika Olimpiade, kemudian ada CCA, saya ikutnya ekonomi. Entah itu CCA Koperasi, terus Olimpiade Ekonomi dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan guru ekonomi saya itu udah bener-bener pokoknya kamu masuk ekonomi ya, nanti udah pastilah keterima menggantikan ibu di SMA kayak gitu. Tapi saya mikir gini, kok ekonomi itu pasti bakalan berhubungan dengan angka nggak sih? Dan saya tipenya orang yang paling sebenarnya anti dengan angka seperti itu. Akhirnya untuk melegani guru saya taruhlah pendidikan ekonomi di nomor 2. Kenapa? Biar saya nggak keterima gitu loh. Bukan gitu ya, tapi memang daripada nanti sayanya kedepannya nggak nyaman gitu kan, makanya saya ambil yang udah jelas dan pasti buat saya aja gitu. Ekonomi PBSI gitu ya. Siap. Oh, kamu dulu pernah juara Olimpiade Ekonomi? Kalau juara sih belum ya, tapi memang mendalaminya Olimpiade Ekonomi gitu ya, jadi sedikit banyak tahu lah ya. Iyalah ya, insyaallah. Sekarang udah lupa sih. Udah berapa tahun yang lalu gitu. Oke. Jadi berarti tahun 2019 yang lalu, pada zaman dulu. Pada zaman dahulu. Cerita nanti ya. Jadi masuknya lewat SNMPTN. SNMPTN. Ada tips khusus ada nggak ya? Pas dulu kamu mau mau bersaing nih di SNMPTN. Nah, kamu punya tips khusus nggak sih? Oke, untuk SNMPTN itu kan seleksi nasional gitu ya, jadi seluruh Indonesia seperti itu. Seluruh Bumi Pertiwi ya. Jadi sebenarnya kalau dari saya tuh tips khususnya tidak ada sih. Maksudnya kamu harus begini, harus begini, enggak. Itu menurut saya itu setiap orang itu beda-beda gitu. Tapi memang kalau dari saya memang sejak semester 1 di SMA itu saya sudah diweling dengan guru SMP saya. Dok, besok kalau kamu di SMA sebisa mungkin nilai kamu naik. Kalau mau turun boleh, tapi jangan banyak-banyak. Minimal itu ya 0,5 lah. Itu maksimal ding, kok minimal ya. Maksimal tuh 0,5 kayak gitu kan. Terus kalau bisa naik atau kalau enggak sama aja gitu rata-ratanya gitu. Ya udah, saya nurut aja gitu. Dan itu tuh sebenarnya saya nurut itu sebenarnya juga arahnya nggak ke SNM banget sih. Saya memang ya udah biar nilai saya naik aja terus kayak gitu kan. Dengan begitu kan saya tahu nih progres saya dari semester ke semester kayak gitu. Tapi alhamdulillah sejak semester 1 sampai semester 5 ya berarti yang dihitung itu naik terus gitu nilai saya gitu. Gimana tips belajarnya? Saya juga anaknya nggak belajar tuh menurut saya fleksibel ya. Kalau saya saya belajar, kalau enggak ya enggak gitu kan. Jadi menarik. Tergantung kita masing-masing. Karena saya pun masuk kelas itu jarang banget. Karena memang lomba tadi ya? Bukan lomba juga sih, organisasi juga gitu. Jadi kayak banyak banget ya. Jadi makanya masuk kelas aja jarang gitu. Tapi ya alhamdulillahnya bisa mengejar mata pelajaran semuanya dan rata-ratanya naik gitu. Selain itu SNMPTN itu ditunjang dengan prestasi non akademik biasanya. Iya, prestasi non akademik, entah itu di bidang olahraga, bidang seni, bidang pokoknya yang non akademik seperti itu. Akademik, Olimpiade, CCA dan lain-lain itu sangat mungkin juga untuk untuk kemudian bisa menjadi salah satu nilai plus untuk SNMPTN. Tetapi yang paling penting juga yang penting nilai kita dan juga kalau bisa nilai dari non akademik kayak gitu. Biar balance gitu ya. Biar balance. Tapi ada satu lagi sih yang paling penting tuh ridho guru sama ridho orang tua wis to. Ya, kalau ridho Gusti Allah wis nek wis telu kuwi dicekel wis kabeh insyaallah lancar gitu ya. Oke, siap. Itu ya tadi terkait tipsnya gitu buat SNMPTN. Nah, selanjutnya ini terkait PBSI-nya mungkin ya, terkait pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Gini. Apa yang paling menarik dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Kita bilangnya PBSI aja ya, teman-teman. Nah, apa sih yang paling menarik dari PBSI kalau menurutnya Mbak Ani? Ya. Kalau dari saya
pribadi gitu ya, PBSI itu sangat menarik, bahkan itu menjadi pilihan pertama saya Nah, gitu ya itu di kenapa nih? SNMPTN. Karena saya suka sastra. Oh iya. Saya suka menulis puisi, Oh. kemudian saya suka mengarang cerita, saya suka berimajinasi, berhalusinasi. Kok sama Kayak gitu ya? Iya, kemudian imajinasi saya, halunya saya tuangkan ke dalam bentuk tulisan. Oh. Ya entah itu jadi puisi kah, jadi cerpen, atau mungkin jadi novel, bahkan ada yang jadi lagu seperti itu. Emang warna? Pernah bikin lagu waktu itu, tapi sampai sekarang belum jadi sih lagunya, masih saya simpan gitu. Ada 2 lagu waktu Berarti itu. emang belum dibuat ya? Belum dibuat, sudah ada liriknya aja gitu dan nadanya. Oh, Nanti di musik ada nggak nada ini ya, saya nggak peduli gitu. Yang penting itu nada saya, kayak gitu. Jadi yang menarik sebenarnya itu, dan di PBSI juga kita kan benar-benar belajar bagaimana sih menulis yang baik dan benar sesuai EYD gitu. Ejaan yang disempurnakan juga sesuai dengan KBBI. Karena apa? Itu akan sangat berguna sekali gitu ya, entah itu di bidang PBSI, di bidang pendidikan, maupun di bidang yang lain gitu loh. Dan skripsi ya, untuk skripsi, kemudian tesis, pokoknya makalah dan lain sebagainya, pasti butuh anak PBSI enggak sih? Kayak gitu. Jadi apa ya, istilahnya kita belajar tentang itu dan bisa juga ditularkan ke teman-teman yang lainnya. Dan selain itu, kenapa saya milih pendidikan bahasa dan sastra Indonesia gitu ya, dan yang paling menarik karena pasti di sekolah-sekolah itu bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa Indonesia tidak akan dihapus selama bangsa Indonesia masih ada. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi kalau dalam bahasa Jawa ya istilahnya nguri-uri basa gitu ya. Siap, ya, yang bahasa Jawa ya nguri-uri bahasa Jawa. Saya nguri-uri bahasa Indonesia karena. Jadi udah ada pos-posnya masing-masing. Ada job desk-nya masing-masing lah ya. Iya, benar. Ya, tapi tidak membuat kita terkotak-kotak. Iya, jangan terkotak-kotak lah. Gitu ya. Oke, terus Mbak Ani tahu nggak sih? Kok tahu nggak sih? Apa ya? Mbak Ani kira-kira tahu nggak PBSI-nya UNJ itu akreditasinya apa? Tahu nggak? Ya tahu dong. Apa sih? Iya. Dan untuk S2-nya pun juga sudah A. Punya planning nggak sih mau S2? Iya, saya punya planning dong. Tapi planning saya kok di kampus sebelah ya. Emang ada ya? Emang ada? Saya kalau di kampus sebelah ngambilnya yang sastra dong. Tapi ya kita sambil berusaha, sambil ngikut kehendak Allah Subhanahu wa taala kayak gitu kan. Kita usaha dulu lah ya. Usaha dulu, benar. Perkara hasil itu udah, itu urusan yang di atas kayak gitu. Betul sih, emang bener. Nah, kan udah mau semester 6 nih. Kira-kira apa sih suka dukanya menjadi seorang mahasiswi? Baik, pastinya kalau seorang mahasiswa itu banyak tugas gak sih? Ya ampun, ya memang sih. Jadi mahasiswa tuh banyak tugas. Bahkan ada salah satu dosen di PBSI, beliau pernah berkata seperti ini kepada kita. Kalau kalian nggak mau banyak tugas, nggak mau diberi banyak kerjaan, ya udah nggak usah jadi mahasiswa, nggak usah masuk kuliah kayak gitu loh. Jadi memang ketika kita masuk kuliah ya udah tahu dong konsekuensinya, kita bakalan banyak tugas. Apalagi selain banyak tugas juga yang ikut organisasi kayak gitu kan, itu kan biasanya bertabrakan. Nah itu yang mungkin kayak kita harus bener-bener pandai banget mengatur waktu sama ya intinya perasaan dong. Ya prioritas lah ya, kayak gitu. Prioritas yang mana dulu nih? Karena kalau dukanya tuh pastinya setiap minggu tuh tugas numpuk banget gitu, dan deadline-nya tuh deket-deket banget gitu loh. Apalagi kalau PBSI kan, aduh bahaya nih ya tangan saya. Aduh, apalagi PBSI itu tugasnya apa ya, kayak dibilang berat sih enggak, tapi ya berat, gimana ya, kayak kita nganalisis novel, kemudian nanti bikin makalah, nganalisis puisi, itu kan bener-bener butuh apa ya, ruang yang bener-bener hening dan nyaman buat kita. Kalau Mbak Ani itu ya? Kalau saya ya kan, tapi teman-teman nggak tahu gimana, kayak gitu sih teman-teman. Jadi ya dukanya juga karena saya itu kan ngelaju ya, karena saya ngelaju. Aduh, ini bahasa Indonesia campur-campur ya dadine. Ya ora apa-apa wong Jawa, Pak. Dilanjut sekalian mungkin. Apa itu ngelaju? PP. Pulang pergi. Jadi saya tinggalnya di Bantul, saya PP dari Bantul ke Jogja itu sekitar 1 jam gitu. Jadi sebenarnya
udah capek di perjalanan gitu kan ya, yang iya. yang seharusnya 1 jam tuh udah buat istirahat, buat ngerjain tugas, itu masih kita masih di jalan, itu kadang yang bikin capek kayak gitu. Tapi kalau saya sih menikmati aja gitu ya. Jadi duka itu berubah menjadi sesuatu yang suka apabila kita menjalaninya tuh dengan tenang, dengan senang, dengan bahagia kayak gitu. Kalau sukanya ya tentunya banyak banget, kenal dengan banyak orang, dengan pengetahuan, pengalaman yang sangat luar biasa, dan pola pikirnya itu berubah jauh gitu. Itu yang paling kok berubah jauh? Iya, maksudnya, berubah. Apa nih? Maksudnya tuh pola pikirnya tuh berkembang. Ya, berubah jauh. Gimana anak PBS sih kok jadi gini ya? Aku grogi loh. Aduh. Ya, jadi berubah, maksudnya tuh benar-benar berubah dan berkembang dengan luas kayak gitu, karena kita tentunya bertemu dengan orang-orang yang hebat di UNY khususnya, dan mungkin di teman-teman lain universitas kayak gitu. Oke, siap. Ya, jadi mungkin ini ya, bener sih, kadang seorang mahasiswa itu emang harus dihadapi dengan tantangan yang apa ya, di luar yang direncanakan, mungkin di luar banget yang dipikirkan gitu. Ternyata mahasiswa itu wah kayak gini gitu. Nah, itu menjadi tantangan sih. Oke. Terus ini sih Mbak Ani, di kampus lagi sibuk apa sekarang? Sibuk apa ya? Organisasi enggak ya? Organisasi kebetulan kalau di kampus itu saya nggak banyak, cuma nggak banyak. Berapa nih tinggalnya? Aku curiga. Cuma banyaknya di luar kampus gitu. Kalau di kampus karena semester 1 itu saya belum ikut apa-apa di kampus, karena mungkin masih tahap penyesuaian kayak gitu kan ya. Semester 2 saya waktu itu ikut UKMF penelitian Limrad di FBS. Kemudian setelah itu saya ikut, semester tadi berapa, semester 2 ya? Nah, semester 3 kayaknya saya vakum di kampus. Semester 3 itu saya ikut apa ya? Saya lupa. Vakum pokoknya. Kemudian semester 4-5 itu saya ikut FOMUNI, Family of Mahadiksi UNY, sama ikut BSBK Manajemen dari Al-Huda FBS UNY. Itu aja yang di kampus. Tapi kalau kepanitiaan, insya Allah setiap ada kepanitiaan di PBSI itu ikut biasanya. Tapi nggak ganggu nggak ganggu kuliah? Ganggu nggak sih? Ganggu nggak ya? Ya sebenarnya itu kembali ke diri kita masing-masing dan bagaimana kita menentukan prioritas gitu. Sebenarnya penting nggak sih organisasi itu? Penting banget gitu. Kenapa? Karena belajar itu tidak harus di belakang meja gitu. Karena anak sastra ini. Karena gini ya, menurut saya kita belajar arti hidup yang sesungguhnya itu bukan di dalam kelas, tapi di luar kelas. Entah itu di jalanan, entah itu di mana. Iya, karena apa? Saya sering loh merenung di jalan itu, karena pas lagi naik motor ya. Masa pas jalan gimana dari Jogja sampai Bantul jalan yo semapa tahu neng jalan sah kayak gitu. Tergantung kita bagaimana menentukan prioritas kayak gitu. Prioritas nggak hanya kuliah terus gitu ya. Kalau memang kita pas waktu itu memang benar-benar dibutuhkan di organisasi dan itu benar-benar mendatangkan manfaat bagi kita jalanin kayak gitu. Tapi jangan sampai memang organisasi itu mengganggu kuliah kita. Kita sibuk organisasi sementara kuliahnya terbengkalai. Itu yang nggak boleh. Semuanya harus balance. Ya seimbang. Seimbang loh. Lah ya nek wong bahasa Indonesia kira iso bahasa Inggris ngono. Ya rada angel ilate iki. Kayak gitu. Jadi bisa seimbang gitu ya antara kuliah dan juga organisasi kayak gitu. Tapi insya Allah nggak terganggu lah ya, di manage lah biar harus benar-benar di manage. Kalau memang sekiranya nggak bisa, kayaknya aku nggak mampu deh memanage waktu gitu, nggak mampu menentukan prioritas, ya udah jangan maksakan diri untuk ikut organisasi hanya cuma tujuannya gengsi. Jangan nuruti gengsi dan pokoknya itu bakalan membuat kita malah jadi beban tersendiri buat kita. Oke, siap. Terus ini sih Mbak Ani, pernah nggak sih satu titik merasa capek kuliah, pernah nggak sih? Pernah. Waktu itu semester berapa ya? Pokoknya semester 3. Saya nggak tahu ya kenapa, tapi waktu itu saya benar-benar capek. Entah itu capek sebenarnya nggak di jalan capek. tadi ya. Nggak juga sih.
Waktu itu capeknya itu nggak cuma faktor dari kuliah aja, tapi memang ada beberapa faktor dari organisasi, dari teman-teman kayak gitu, kayak capek. Pokoknya tuh bener-bener capek banget kuliah, kayak ya Allah udah nggak mau kuliah aja kayak gitu. Seriusan pernah kayak gitu? Iya, nggak mau kuliah, mau nikah aja, astagfirullah, nggak gitu ya. Jadi memang waktu itu capek, tapi capeknya tuh bener-bener apa ya, pokoknya pengen menepi dari situasi yang, dan kondisi yang unconditional, yang bener-bener kayak membuat kita down banget. Dan waktu itu pas waktu mau masuk kuliah pun saya down. Lah kenapa? Karena apa? Kayak gini, jadi waktu itu teman saya olimpiade itu 3 orang. Juara semua? Nggak juara sih, jadi kemana-mana kalau olimpiade tuh kita bertiga. Trio? Gitu. Trio. Yeah. Nah, waktu itu semua guru di SMA saya menginginkan saya masuk ke mata pelajaran yang mereka ampuh, paham nggak? Oh. Jadi guru sejarah. Oh. Sri, kan saya di sekolah dipanggilnya Sri. Sesek masuk sejarah aja ya. Itu pas apa sih? Pas lombanya atau pas Enggak, kuliahnya? pas mau masuk kuliah gitu. Terus guru agama, kan masuk agama saja ya. Guru ekonomi juga seperti itu. Guru matematika ya enggak? Enggak. Saya menghindari guru matematika. Saya memang dari SMP, dari SD tuh nggak suka matematika. Makanya nggak mungkin guru matematika menawari saya seperti itu tuh nggak mungkin kayak gitu. Guru olahraga? Enggak juga. Ya. Saya termasuk, aduh, kalau suruh olahraga, aduh Pak, mboten samawon. Kayak gitu. Nah kemudian saya masuk bahasa Indonesia, banyak yang kecewa. Banyak guru saya kecewa tuh lebih tepatnya menyayangkan mungkin. Wah, kayak gitu ya? Kayak gitu. Tapi saya berpikiran seperti ini, no, ini takdir saya. Masya Allah. Jalan saya sudah di sini dan saya nyaman di sini gitu. Keren. Kalian mau apa kalau saya udah nyaman ya? Kayak gitu. Dan kebetulan itu yang bikin saya down itu teman saya yang satu itu masuk akuntansi kampus sebelah. Yang satunya masuk ke mana nih? Ke UMY di apa ya? Ekonomi apa? Saya lupa. Oh, jadi mereka masuk ekonomi semua kayak gitu. Kecuali saya kamu masuk bahasa dong. Oh iya. Pas saya berkunjung nih ke SMA, ya ampun Mbak itu masuk ini UGM ya. Saya langsung down. Oh iya. Kamu jurusan apa? Bahasa Bu, kayak gitu. Oh bahasa toh, tak kira ekonomi gitu kayak. Terus? Jalan saya sudah di sini Bu. Saya bilang jalan ninja tuh. Saya jalani aja kayak gitu. Saya enjoy aja. Kayak gitu. Ya, keren banget. Tapi saya udah sekarang strong. Udah semester mau 6. Oh iya, masa gimana? Mau berubah pikiran gitu kan ya nggak mungkin. Udah nyaman juga di sini. Iya. Orang targetannya tahun ini mau skripsian. Nggak juga sih. Nggak juga. Nggak juga kalau skripsi belum ya. ada target. Kalau nikah nggak tahu ya. Astagfirullah. Kenapa udah jadi bahas nikah ya? Enggak maksudnya itu kan bagian dari rencana. Enggak, bercanda kayaknya. Bercanda ya. Selanjutnya nih Sri, Mbak Ani Mbak Ani ya. Bingung ya. Ya, gini Mbak Ani. Bener nggak sih kalau orang pendidikan bahasa dan sastra ya, orang sastra lah gitu. Misalnya tuh dia harus pintar buat puisi, harus jago apa lagi? Drama, apa lagi? Coba sastra itu apa lagi ya? Ya kayak gitu lah. Ya nulis kayak gitu. Ya nggak sih? Novel gitu. Emang gitu ya? Iya emang bener. Kok sih gitu? Sebentar. Beri saya waktu untuk bernafas. Ya, jawabannya nggak benar teman-teman. Nggak benar gitu. Karena apa? Apa nih? Kita pertama itu memang suka dulu gitu. Meskipun nanti kesananya disesuaikan dengan kenyamanan, terus kemudian hobi, kemudian kemampuan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita memang sudah suka, pasti dari dalam diri kita bisa mungkin akan berjuang untuk bisa. Untuk belajar dari nol kayak gitu. Tetapi saya sarankan ya teman-teman, buat teman-teman nih yang mau masuk jurusan atau mau masuk kuliah kayak gitu, perhatikan dan juga kenali kemampuan kalian kayak gitu. Kalau nggak kenal? Ya harus kenal, makanya kan kenalan kayak gitu. Karena apa? Biar kalian nggak belajar dari nol, nggak ada salahnya belajar dari nol. Tetapi apa? Membutuhkan waktu yang lama. Sementara kita hanya kuliah tuh 4 tahun gitu loh. Amin ya. Terbatas waktu kita. Jadi kalau seumpama kita mau belajar dari nol, rasanya itu kita tuh lama banget dan ilmunya tuh kayak semacam kurang hilang. Kurang apa ya? Kurang ngoncek gitu ya, kayak semacam
semacam kurang apa ya sih, kurang menekuni. Maunya tuh kurang itulah ya, kayak gitu. Kalau kita kemampuan kita, contohnya Mas Rizky ini kemampuannya di bahasa Jawa, kemudian dia masuk di bahasa Jawa, otomatis dia tinggal mengembangkan. Bener. Dan tentunya ilmunya akan semakin tambah dan semakin berkembang. Seperti itu teman-teman. Itu sih saran saya. Oke, baik. Selanjutnya ini terkait apa lagi ya? Ini sih, apa sih motivasi terbesarnya Mbak Ani dalam mengarungi bahtera dinamika kampus? Dinamika kampus. Udah bahasanya ya. Kayak motivasi kuliah juga kayak gitu ya? Maybe. Boleh. Oke teman-teman. Jadi gini, saya kan perempuan. Iya kan? Kenapa saya mau kuliah? Di tempat saya di Gunung Kidul yang kuliah itu jarang banget, bisa dihitung jari. Bahkan dari silsilah keluarga saya yang kuliah tuh baru saya. Gitu. Kenapa saya mau kuliah? Tujuannya saya harus berpendidikan, saya harus pintar, saya harus cerdas. Karena apa? Perempuan itu adalah madrasatul ula atau madrasah pertama bagi anak-anaknya, kayak gitu. Perempuan itu yang akan melahirkan generasi-generasi yang akan melanjutkan tonggak perjuangan bangsa Indonesia. Dan tentunya kita kan menginginkan ya generasi-generasi yang cerdas, yang sehat, yang pintar, dan tentunya berakhlak mulia. Itu tadi kayak gitu. Kok bagus banget bahasanya. Kayak gitu. Dan berakhlak mulia. Makanya kita harus cerdas untuk mendidik generasi yang seperti yang kita inginkan, kayak gitu. Karena baik buruknya generasi di bawah kita itu tergantung dari ibunya, karena dia yang mendidik, karena yang tadi saya sebutkan madrasatul ula. Jadi kita berpendidikan tinggi, kita kuliah bukan untuk menyaingi laki-laki, tapi untuk melahirkan generasi-generasi yang hebat dan madani. Kayak gitu sih. Selain itu motivasinya di kampus ya tentunya apapun yang sudah menjadi pilihan kalian, nggak ada namanya salah jurusan kalau menurut saya. Karena semuanya sudah takdir dari yang di atas, kayak gitu. Contohnya Mas Rizky bahasa Jawa, saya bahasa Indonesia, itu sudah ada jalannya masing-masing dan sudah tertulis di Lauh Mahfuz seperti itu ya. Makanya kita jalani dengan senang hati, kita syukuri, karena dengan bersyukur pastinya Allah tuh akan menambah nikmat kita, dan tentunya dalam menjalani kuliah ya, entah itu tugas, organisasi dan lain sebagainya akan dimudahkan dan dilancarkan insya Allah. Ya keren banget ya. Itu tadi kok bisa bahasanya bagus ya, maklum lah ya anak-anak sastra. Yora sih kebetulan aja kayaknya. Iya. Oke, siap. Mbak Sri, Mbak Ani punya Instagram nggak sih Mbak Ani? Instagramnya ada, bisa di follow. Iya boleh. Apa sih namanya? Di @_srimulyani99. Ya, bisa di follow teman-teman. Ya boleh. Nanti. Dan bisa nanti langsung tak follow back deh. Gitu. DM aja tak follow back. Fallback. Ya, jadi seperti biasa ya, karena waktunya nggak lama-lama banget ya, terbatas. Nah, nanti kalau misalnya tetap ada pertanyaan yang harusnya disampaikan tapi kok nggak disampaikan, harusnya dipertanyakan tapi nggak ditanyakan gitu ya, atau mungkin ada yang kurang jelas nih. Tadi form UNJ itu apa, terus apa lagi ya, ada organisasi atau mungkin ada apa yang harusnya Mbak Ani ngomong tapi enggak gitu. Ya. Atau mungkin pengen kenal lebih dekat nih ya. Boleh. Tentang dengan PBBSI-nya maksudnya. Dengan PBSI dan dengan orangnya juga. Maksudnya kan kita bisa belajar bareng-bareng gitu loh tujuannya. Bener. Nah nanti bisa DM langsung ke Mbak Sri Mulyaninya, nanti linknya ada di deskripsi ya. Nanti ya semoga Mbak Ani nggak sibuk ya. Tadi kalau kita dengar ceritanya tadi tuh beliau sibuk banget. Jadi ya enggak sibuk. Ya seperti itulah ya dinamikanya. Mungkin pertanyaan terakhir, apa yang ingin Mbak Ani sampaikan ke mungkin ada calon maba atau mungkin ke teman-teman seperjuangan atau adik tingkat atau siapapun, monggo silakan, orang apapun silakan. Oke, buat teman-teman semuanya yang sekarang nonton atau mungkin besok atau besoknya lagi gitu ya, atau buat kapan-kapan atau kapan-kapan tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Satu pesan saya, jangan mengharapkan kebahagiaan itu dari orang lain, karena kebahagiaan itu kita buat dan datang dari diri kita sendiri. Dan jangan mengharapkan semangat dari orang lain, karena semangat itu datang dari diri kita. Kalau kita nggak semangat, meskipun seluruh dunia menyemangati, Masya Allah, tabarakallah, ini kabelnya ya, meskipun seluruh dunia menyemangati, kalau kita capek, dari dalam diri kita nggak mau semangat, nggak bakalan semangat. Jadi semangat,
syukuri apa yang telah kita miliki pada saat ini, dan tentunya tetap berusaha dan menjadi versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi insya Allah ya hari ini kita sudah ngobrol banyak dengan Mbak Ani ya, tadi tentang PBSI-nya, tentang program studinya dengan program studinya, terus tentang perjalanan kuliahnya gitu ya. Semoga apa yang kita obrolkan pada hari ini gitu ya bisa kita ambil hikmahnya, dan mohon maaf ya kalau tadi misalnya ada distraksi motor lewat lah, cahayanya tiba-tiba redup dan seterusnya. Nah itu mohon dimaafkan ya, dimaklumi juga ya. Iya, dimaklumi. Ya. Nah terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, yang apa ya, yang sengaja ngeklik video ini ya alhamdulillah, yang nggak sengaja juga nggak apa-apa. Jadi semoga harapannya tetap ada video yang bisa diambil hikmahnya, bisa memiliki kebermanfaatan gitu ya. Amin. Nah kalau misalnya berkenan bisa di-share ke temannya mungkin ya, yang serasa satu perjuangan gitu ya, Masya Allah. ada frekuensi gitu ya, atau mungkin bisa bisa disampaikan gitu, wah aku dapat ilmu baru nih gitu ya. Masya Allah. Amin, amin. Jadi seperti itu, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya kalau misalnya kita ada salah kata, salah sikap ya, salah bertutur kata gitu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di next video. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.